Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Supaya tidak terlalu dekat dengan pembatas, termasuk ikhwannya. Silakan maju. Kameramen itu disuruh maju sedikit, adik-adiknya. Silakan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tes supaya tidak feedback, kecilkan belakang dikit. Nomor 267 Ustaz. Ada? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 267. Maka zahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidak terjadi zikir pada lahirnya kecuali timbul dari pemikiran dan kesadaran atau penglihatan batin. Ini agak berat ya, banyak tamu adik-adik begini. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mengenal Allah, itu saja intinya. Kalau kita tidak kenal kepada Allah, maka hidup kita pasti rugi. Karena amal soleh itu hanya akan bagus kalau diawali dengan iman. Allah yang menciptakan segala-galanya mengutus Nabi. Tugas Nabi yang utama adalah memperkenalkan Allah agar orang bisa menuhankan Allah, menyadari dirinya hamba, Tuhannya adalah Allah. Ini tugas utama para Nabi, itu adalah memperkenalkan siapa Tuhan kita, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Kenapa sangat penting mengenal Allah? Karena bahagia itu hanya bisa kalau punya iman. Makin kuat keyakinan kepada Allah, makin bahagia apapun yang terjadi di dunia ini. Diangkat, diturunkan, dipuji, dicaci, untung, rugi, sehat, sakit, dihormati, difitnah, tetap saja anteng. Semua kejadian jadi kebaikan. Dalilnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa demikian selain orang beriman.
Jadi kalau kita ingin selalu untung, ya harus iman. Jadi ini perkara luar biasa pentingnya dalam hidup itu adalah punya apa? Punya uang, punya iman. Iman orang berbagai tingkatan. Makin tinggi imannya, makin baik dan makin dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang makin baik dalam segala hal, maka iman kita harus kita tingkatkan terus. Ini harus kepikiran oleh kita setiap waktu. Bukan meningkatkan penghasilan, bukan meningkatkan aset, pendapatan saja, tapi yang selalu kita pikirkan bagaimana iman saya meningkat terus. Karena bahagia tergantung kekuatan iman, mulianya akhlak tergantung kekuatan iman. Ingin orang akhlaknya mulia, tingkatkan imannya, itu langsung dengan sendirinya akhlak berubah. Jadi kalau ingin santri Darut Tauhid berakhlak mulia, harus imannya dikuatkan, keyakinannya. Walaupun dididik ilmu senyum, dididik ilmu sedekah, dididik ilmu menolong orang lain, kalau tidak pakai iman itu bisa jadi riya, bisa ujub merasa orang baik, bisa sombong meremehkan yang lain padahal nolong orang. Ini sangat-sangat penting. Jadi kalau mau punya cita-cita dijabarkan, ingin apa? Ingin iman saya kuat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman kepada yang gaib, iman kepada Allah yang maha gaib, dan juga yang gaib lainnya. Apa saja yang gaib? Malaikat gaib yang tidak tercerap oleh indera kita. Apalagi jin gaib, takdir gaib, ruh gaib. Kita harus percaya itu. Seperti beriman ke malaikat, kita harus yakin ini, bahwa kita ini ada malaikat nih yang ikut mencatat terus menerus. Jadi tidak pernah ada orang sendirian, tuh tidak pernah terjadi. Pasti Allah ada melihat, menyaksikan, pasti malaikat mencatat. Apakah ada orang pacaran berdua? Orangnya berdua bisa, tapi malaikat bersama mereka mencatat apapun yang dilakukan. Malu sekali, ya kan? Dan Allah menyaksikan sepenuhnya. Kita pun harus percaya ada alam barzah. Alam barzah gaib bagi kita. Kita harus percaya nanti ada kubur nih. Ada alam barzah, alam yang kita benar-benar tidak bisa kemana-mana. Kita juga harus yakin ada kiamat, masih belum kelihatan oleh kita. Hari akhir. Ada yaumul hisab, ada sorga, ada neraka. Nah, kalau keimanan kepada yang gaib ini kuat, misalkan keyakinan kita kepada sorga kuat, dan keyakinan kita azab neraka itu kuat, kita akan jadi baik. Masalahnya adalah seberapa semangat kita untuk yakin beriman kepada Allah dan yang gaib lainnya. Karena ini standar takwa tuh di sini. Sebelum ke yang lain-lain, kita beriman ke Allah. Sebetulnya ya, Allah itu sudah menunjukkan kemahabesarannya. Tapi kita seperti yang terhijab. Kita sudah banyak memuji
ciptaan dan juga penciptanya. Tapi untuk urusan dunia ini sudah sering disampaikan. Robot, sekarang robot sudah luar biasa, gerakannya makin halus, sudah bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Lihat robot dipuji, ini hebat para insinyur, ini hebat arsiteknya, ini hebat teknologinya. Tapi lihat yang membuat robot tidak ingat ke penciptanya. Paham tidak nih? Yang lebih dekat begini, ada patung mirip orang, dipuji yang buat patungnya, tapi lihat yang bikin patung tidak dipuji penciptanya. Masih belum juga nyangkut. Lihat lukisan gunung, dipuji pelukisnya, lihat gunung asli tidak ingat ke Allahnya. Masih belum juga. Lihat boneka lucu-lucu, dipuji, ini hebat yang bikin boneka. Lihat bayi, anak yang memainkan boneka, tidak sampai ke Allah. Harusnya kalau lihat boneka sudah kagum, lihat anak yang memainkan boneka, ini bikinan siapa? Kalau kita sering, oh ya Allah, Engkau yang menciptakan lautan, harus ke pantai dulu. Lihat gunung indah, harus datang ke Swiss. Oh, ini ciptaan Allah yang indah. Hari itu yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Kenapa saya jadi emosi begini? Ini masalah kita. Jadi masalah kita tuh bukan masalah uang, masalah kesehatan. Masalah utama kita tuh bukan masalah belum punya rumah, belum punya kerjaan, belum punya jodoh. Itu memang masalah, tapi itu masalah kecil. Masalah kita itu adalah kurang yakin ke Allahnya. Benar? Apa sih efek tidak yakin ke Allah? Maksiat mudah. Orang kalau tidak merasa dilihat Allah, ya sudah, dia bebas berbuat maksiat. Kalau orang tidak yakin Allah menyaksikan, dosa yang dilakukan. Benar? Kalau tidak yakin Allah Maha mendengar, ngomong sesukanya. Fufu fafa, ini saya nggak ngomongin orang ya, ngomongin fufu fafa. Harusnya saya udah nggak ngomongin ini, tapi keluar sendiri. Fufu fafa, itu ditulis oleh orang yang kurang iman. Kalau imannya kuat, dia tahu tulisan ini pasti dilihat Allah. Tulisan ini mudah bagi Allah menyebarkannya. Makanya orang-orang yang kuat iman tidak mungkin menulis jelek. Tidak mungkin. Karena dia tahu tulisan ini diketahui Allah, dan setiap saat tulisan ini akan mudah dibuka, dan nanti pasti tulisan ini akan dipertanggungjawabkan di yaumal hisab. Tidak ada tuh nulis WA yes, no, itu kecuali ada nanti pertanggungjawabannya. Sampai ke sana tuh kalau orang kuat iman. Makanya orang yang imannya kuat tidak akan sembarang bicara.